Oke, kita ngobrol santai aja ya hari ini karena cuacanya lagi panas. Jadi gini, teman-teman, ada nggak sih yang lagi mau memulai penelitian atau yang dapat tugas dari dosennya untuk melakukan mini research, atau lagi bikin artikel ilmiah, atau lagi ada rencana untuk buat artikel ilmiah, atau ada rencana nanti mau buat skripsi? Maka penting untuk memahami bagaimana memformulasikan masalah penelitian atau how to formulate our research problems. Jadi teman-teman tanyakan deh ke teman-teman sendiri, apakah penting penelitian teman-teman yang sekarang teman-teman lakukan itu untuk dilakukan? Kan kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Nah, jangan sampai penelitian kita itu dikatain sama orang, kan penelitian kamu kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Karena penelitian itu harus ada masalahnya. Loh, memang penelitian itu memang ada masalah kan? Iya, tapi maksud saya adalah gini. Penelitian itu harus ada masalahnya karena ada masalah penelitian yang kita coba selesaikan dengan penelitian kita. Jadi ada masalah, ada problem yang urgensi, kalau nggak dilakukan tuh apa? Jangan sampai kalau penelitian kita ini nggak dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Maka penting untuk yang namanya memformulasikan masalah penelitian dengan benar, agar penelitian kita tuh nggak dikatain sama orang, kan penelitian kamu kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Jadi ada masalah penelitian yang kita coba selesaikan dengan penelitian kita. Oke, lanjut ya. Sekarang guys, teman-teman sudah pernah belajar metode penelitian belum di semester 5? Kalau sudah, silahkan komen di bawah. Saya definisikan dulu ya, metode penelitian itu adalah proses dari kita mulai nemu sebuah pertanyaan sampai kita nemu jawabannya. Sekarang ayo kita jawab rasa penasaran teman-teman, masalah yang ingin teman-teman pecahkan. Sebuah pertanyaan teman-teman itu, ayo kita jawab dengan metode penelitian dengan benar. Oke, lanjut. Oke. Jadi langkah awal kalau teman-teman mau penelitian, mau bikin artikel ilmiah, mau itu bikin mini riset untuk tugas, mau tugas UTS atau tugas UAS, mau penelitian apapun deh, mau skripsi juga bisa. Langkah awalnya yang teman-teman lakukan adalah satu, rasa penasaran. Nah itu dulu, rasa penasaran itu akan jadi kunci. Kenapa? Coba teman-teman tanyakan ke diri teman-teman sendiri. Kira-kira teman-teman tuh lagi penasaran tentang hal apa? Kira-kira hal apa yang teman-teman masih penasaran dan tertarik akan hal itu? Nah itu dulu angka awal untuk memulai suatu penelitian itu, rasa penasaran dulu. Itu akan menjadi kunci kita untuk membuat mempertanyakan sesuatu. Dari hal penasaran itu, atau bahasa kerennya nih, curiosity, dari rasa penasaran itu akan timbul yang namanya sebuah pertanyaan. Oke? Jadi tanyakan dulu ke diri teman-teman, kira-kira teman-teman tuh lagi penasaran akan hal apa? Kira-kira teman-teman tuh ingin mengetahui hal apa, lalu buat itu menjadi sebuah pertanyaan yang kita akan jawab di metode penelitian. Oke, komen di bawah kalau teman-teman coba komen di bawah nih teman-teman lagi penasaran akan hal apa. Oke, lanjut. Oke, langkah kedua kalau memulai suatu penelitian adalah masalahnya apa. Jadi setelah kita langkah pertamanya tadi kita tanyakan kepada diri sendiri, kita penasaran akan hal apa, maka dari rasa penasaran itu akan timbul yang namanya suatu pertanyaan. Kita akan bertanya-tanya nih, oh kenapa ya si A melakukan hal itu? Oh kenapa ya si B itu malas dalam belajar? Oh kenapa ya si C itu kalau belajar itu suka menunda-nunda? Contohnya aja ya. Nah dari rasa penasaran itu akan timbul suatu pertanyaan yang menjadi masalah. Kita definisikan dulu ya masalah itu apa, karena biar nanti pemahaman kita akan terunut. Jadi masalah itu kalau bisa didefinisikan lah, masalah atau problem itu adalah gap antara kenyataan dan harapan. Masalah adalah gap antara kenyataan dan harapan. Jadi kalau teman-teman sudah tahu nih masalahnya apa yang akan teman-teman teliti, nggak membuat masalah itu berhak untuk teman-teman angkat menjadi penelitian. Karena nggak semua masalah itu bisa diangkat menjadi penelitian. Nggak semata-mata kalau kita punya masalah itu berhak untuk kita menjadikan itu sebagai penelitian. Karena masalah itu dibagi jadi dua, masalah umum dan masalah penelitian.
Masalah umum itu adalah masalah yang di sekitar kita yang nggak perlu diselesaikan melalui proses yang panjang, nggak perlu diselesaikan melalui rangkaian yang panjang melalui metode penelitian. Kalau masalah penelitian itu adalah masalah yang bisa diukur dan masalah yang harus melalui proses yang panjang di suatu metode penelitian. Masalah umum maksudnya contohnya gini. Misalnya masalah itu kan gap antara kenyataan dan harapan. Misalnya harapannya adalah pendapatannya tinggi, tapi realitanya adalah pendapatannya itu masih rata-rata atau rendah. Maka itu masalah umum atau masalah penelitian. Kenapa? Kalau pendapatannya rendah, harapannya pendapatan tinggi, maka tinggal dicari income tambahan atau pendapatan tambahan. Kan nggak perlu melalui proses yang panjang. Tapi kalau masalah tersebut harus melalui proses yang panjang, maka itu adalah masalah penelitian. Maka langkah itu adalah masalah itu adalah masalah yang tepat untuk kita teliti selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, sampai di tahap 2. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, silahkan komen di bawah. Jadi, kita definisikan apa itu formulating research problem. Jadi, formulating research problem adalah how the researchers find the solutions of the problems by conduct research. Jadi, formulating research problem adalah bagaimana peneliti menemukan suatu solusi atas suatu permasalahan dengan menyelesaikannya dengan melakukan sebuah penelitian. Oke. Formulating research problem adalah peneliti mencoba untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan melalui rangkaian metode penelitian. Oke, lanjut. Jadi, pentingnya untuk memahami how to formulate research problem adalah, atau bagaimana pentingnya memahami formulating research problem adalah, artinya penelitian teman-teman itu harus ada masalahnya. Ada masalah penelitian yang coba teman-teman selesaikan dengan penelitian kita. Jadi jangan sampai ada pertanyaan kayak gini. Kan kalau penelitiannya nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi jangan sampai masalah penelitian teman-teman itu nggak menjadi solusi atas sesuatu dan nggak mempunyai dampak apa-apa. Jadi kita harus memastikan bahwa masalah yang kita angkat untuk kita teliti adalah benar-benar masalah penelitian yang punya dampak akan sesuatu, dan kalau nggak dilakukan segera penelitian ini akan berdampak apa. Oke, itu yang perlu di highlight.